Ada susuk pakai media emas, ada susuk pakai media intan, ada susuk juga dengan media air. Nah, tentunya dari ketiga ini punya khasiat berbeda-beda dan mahar pun tentunya itu berbeda-beda. Yang gacor gimana? Dengan rayuan maut dari Rudy sendiri, Tina itu bertekuk lutut. Sampai-sampai kehormatan Tina pun diberikan kepada Rudy. Bukan hanya sekedar kehormatan, tapi uang pun dia berikan kepada Rudy. Apapun yang permintaan Rudy, sosok nenek-nenek yang kulitnya sudah keriput, yang sangat tua sekali, kukunya pun sampai panjang, rambutnya terurai acak-acakan. Yang bikin Rudy-nya yang sangat ketakutan itu, dari mulut si nenek tersebut mengeluarkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat Pengulas Malam, pada kesempatan kali ini Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang subscriber Pengulas Malam. Sebut saja dia Ibu Anita. Dia memiliki seorang suami, yaitu Mas Rudy. Ibu Anita memiliki satu orang anak. Kebetulan Mas Rudy ini sendiri tergila-gila perihal judi online yang sedang marak-maraknya sekarang ini. Sebelum melanjutkan cerita ini, kiranya dari Sobat Pengulas Malam punya pengalaman kaitan dengan masalah mistis apapun juga, silakan dikirim via alamat email di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Ibu Anita ini menceritakan perihal suaminya Mas Rudy kisaran tahun 2020, di mana Mas Rudy sendiri sebetulnya dia orangnya sangat alim sekali. Kebetulan dia keluarga besar dari salah satu, ya katakanlah dalam hal agamanya ini kuat sekali. Kuat sekali. Selain orang tuanya juga punya titel haji, dalam masalah keagamaan ini sangat ketat sekali tentunya. Mas Rudy bekerja di salah satu BUMN yang sudah cukup terkenal. Dia menjabat sebagai seorang bendahara. Kegiatan Mas Rudy selama berumah tangga dengan Ibu Anita itu kondisi aman, tenang, nyaman. Selama kurun waktu 5 tahun berumah tangga, dia pun diberikan satu momongan, satu orang putri yang sangat cantik sekali. Alhamdulillah, kehidupan mereka pun dalam berkeluarga sangat-sangat menikmatin. Ekonomi yang cukup, posisi di salah satu perusahaan pun sangat menjanjikan. Pokoknya tidak ada kekurangan. Mas Rudy kok akhir-akhir ini banyak perubahan. Di mana yang katakanlah selama pulang kerja dia tidak pernah terlambat, selalu memperhatikan ke anaknya, ke istrinya segala macam. Pokoknya sangat sayang sekali. Kok akhir-akhir ini dia terlalu cuek banget. Setelah pulang kerja seperti biasa mandi, makan, terus langsung masuk kamar. Tidak seperti biasa dia ada di ruang tamu nonton TV, ya sedaguro dengan anak segala macam. Banyak sekali perubahan. Selidik punya selidik, ternyata Mas Rudy ini lagi kecanduan judi online, yaitu namanya slot. Itu tadi slot online. Sepulang selama bekerja, ini Mas Rudy suka lihat dari teman-temannya ataupun bawahannya. Ini biasa kalau jam-jam istirahat di belakang komputer lagi apa kan, diintip-intip. Mereka pada senyum. Mas Rudy, lagi main apa bro? Kata Mas Rudy, sebut saja dia si Anton. Biasa bos, lagi gacoran. Gacor tuh apa katanya? Kan nggak ngerti itu, ada istilah gacor, ada istilah juga rungkat, ya, ada istilah max win, nggak ngerti. Kala itu Mas Rudy nggak ngerti apa yang disampaikan Anton. Mas Rudy gimana?
lo pasang aja udah, ya kecil-kecilan. Gua iseng aja sambil ya ngisi waktu kosong, istirahat, daripada kita nongki-nongki di kantin gak karuan. Sudah kita mainkan seperti ini. Mas Rudi perhatikan aja terus. Dari 200 sempet itu ke Maxwin tadi. Waduh, gacor gua mah. Nyampe 1 juta, 2 juta, bahkan dari 400 itu bisa sampai ke 4 jutaan. Lama-kelamaan Mas Rudi, cobalah, gue pengen trial dulu katanya, pengen nyoba dulu. Ya udah, coba bos di sini. Iseng ternyata. Dari iseng-iseng itulah akhirnya timbul kebiasaan. Uang kantor ya lama-kelamaan ini ternyata terpakai juga. Lama-lama tuh. Sampai cerita singkatnya, harta benda yang ada di rumah itu sendiri itu habis semua. Karena Mas Rudi dalam kondisi katakanlah gelap pikirannya, melakukan hal yang di luar kebiasaannya, yaitu melakukan satu manipulasi data, mengkorupsi. Kebetulan dia kan salah satu bendahara, akhirnya ketahuan sampai dipecatnya. Yang menjadi korban anak istrinya, ya, anak istrinya yang biasa kondisi hidup mapan segala macam, akhirnya sempat terjadi ya terpuruk lah itu ke arah situ. Sampai istrinya Ibu Anita itu tadi bercerita ke bapak mertuanya atau ke orang tuanya, sebut saja dia Pak Haji Iwan. Pak Haji Iwan begitu menerima kabar dari anaknya Anita merasa marah tentunya, kecewa. Kok punya mantu kurang ajar banget. Bukannya katakanlah dia mensyukurin apa yang telah diberikan segala sesuatunya, kok ini malah menyimpang, melakukan judi di luar nalarnya dia sendiri, di luar faktor kebiasaan dari Rudi itu sendiri. Mertuanya pun datang ketemu dengan Rudi. Rudi, gimana itu kamu? Kok sampai kamu melakukan hal di luar kebiasaan kamu? Itu gimana? Kamu sampai melakukan judi online. Tidak ada yang bisa kaya dengan judi. Malahan sekarang kamu kan bikin melarat anak istri. Kerjaan kamu sampai dipecat segala macam akibat dari judi online. Rudi hanya diam saja, manggut-manggut seakan mendengarkan apa yang disampaikan oleh mertuanya. Pokoknya bapak sebagai mertua tidak terima anak bapak disakitin, baik lahir maupun batin. Kalau sekiranya kamu sudah tidak mampu lagi memberikan satu resiko, kamu sudah tidak punya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, anak istri, udah selesaiin aja, kata mertuanya kepada Rudi. Rudi pun jawab, mohon maaf Pak, saya akan insaf Pak. Jangan akan insaf, harus insaf. Ini buktinya sudah seperti ini, mau gimana lagi? Iya Pak, saya betul menyadarin, saya pun jerak dengan hal-hal yang sifatnya judi-judi online. Ya sudah, saya nanti akan lihat perkembangan kamu sampai sejauh mana. Pada keesokan hari, Rudi pun ini berpikir keras karena anak dan istrinya itu dibawa oleh mertuanya. Jadi di rumahnya bapaknya Anita. Rudi cuma sendirian di rumah. Mau bermain untuk mengembalikan lagi aset-aset yang sudah hilang, modal pun tidak ada, hanya sedikit modal katakanlah. Dia berpikir mau mengambil satu jalan pintas, yaitu mau menemui salah seorang. Konon katanya ada orang pintar yang bisa menanam susuk itu ke arah situ sebagai pemikat seseorang supaya bisa jatuh cinta, meningkatkan satu kewibawaan, ada masalah kedugaan segala macam. Dia terbesit di benak Rudi. Dia pernah mendengar namanya Mbah Bewok. Gak lama Rudi pun datanglah ke Mbah Bewok. Assalamualaikum Mbah.
Rudi ditanya sama Mbah Bewok, "Adek, maksud dan tujuan kemari apa, Dek?" "Mohon maaf, Mbah Bewok, saya perkenalkan dulu, saya Rudi. Maksud kesini, saya pernah mendengar dari salah seorang teman saya bahwasanya Abah Bewok ini suka pasang susuk untuk pemikat sukma siapapun juga, mau lawan jenis ataupun katakanlah yang sesama jenis." Mbah Bewok menjawab, "Iya betul. Ade sekarang mau pasang susuk seperti apa? Karena di Abah ini ada beberapa pilihan. Ada susuk pakai media emas, ada susuk pakai media intan, ada susuk juga dengan media air. Nah tentunya dari ketiga ini punya khasiat berbeda-beda dan mahar pun tentunya itu berbeda-beda. Yang gacor gimana? Waduh, ada bahasa gacor karena masih ingat online." Mbah Bewok kaget, "Gacor apa?" Itu enggak, maksudnya itu yang katakanlah yang manjur yang mana. Mbah Bewok sambil ketawa dia nyampaikan, "Kalau yang manjur sesuai mungkin dari Mas Rudi, kekuatannya silahkan intan saja." Setelah ada kesepakatan bahwasanya susuk intan yang diambil atau yang dipilih oleh Rudi, Mas Bewok pun, Abah Bewok pun ini menyepakati tentunya. Singkat cerita, Rudi disuruh masuk ke kamar khusus yang Abah Bewok sudah siapkan. "Dek Rudi, nanti sebelum memasangkan intan, nanti Abah akan pasangkan di pelipis mata, yang fungsinya adalah bila mana mengedip, lawan jenis pun akan kelepek-kelepek. Terus yang keduanya lagi, nanti Abah pasangkan susuk intan ini yaitu di bibir. Apa yang nanti kamu ucapkan, siapapun, baik lawan jenis ataupun lawan sejenis, itu mereka akan bertekuk lutut di hadapan Mas Rudi sendiri." Begitu dijelaskan sama Abah Bewok, Rudi sangat senang. Waduh, semoga saja apa yang disampaikan Abah Bewok ini betul-betul bisa terwujud. Saya bisa mengembalikan lagi aset-aset saya. Itu pikir Mas Rudi kala itu. Gak lama kemudian Mbah Bewok memerintahkan kepada Rudi sendiri, "Pejamkan matanya, Dek. Baca mantra-mantra yang Abah berikan. Jangan lupa." Mas Rudi pun memejamkan mata sambil bersila. Terus tangannya pun itu bersikap ada di depan dada. Seperti begini. Gak lama kemudian Abah Bewok membacakan beberapa mantra. Dimasukkanlah susuk intan itu ke pelipis matanya. Terasa sama Rudi sendiri ada rasa sakit tentunya. Setelah itu baru susuk intan yang kedua dimasukin di sekitar bibir Mas Rudi. Gak lama kemudian, kurang lebih sekitar 15 menit, Mbah Bewok menyampaikan kepada Rudi, "Buka matanya." Setelah dibuka, Mbah Bewok pun menyampaikan, "Susuk intan sudah Abah pasang. Tapi harus diingat, jaga pantangannya. Kalau melanggar, itu pasti akan kena akibatnya." Rudi bertanya, "Pantangannya apa, Bah?" Mbah Bewok menjelaskan, "Yang pertama, kamu tidak boleh makan sate pakai tusukannya. Yang kedua, jangan sekali-kali makan pisang emas." Rudi pun menjawab lagi, "Hanya itu saja, Bah, pantangan buat Rudi?" "Iya, cukup. Hanya itu saja pantangannya. Jangan sampai melanggar. Kalau melanggar,
kamu sendiri yang akan menanggung segala resikonya. Ya terima kasih bah. Tapi ingat ini, ada satu lagi, setiap minimal 3 bulan sekali kamu harus datang ke tempat Abah untuk melakukan dicas, mengisi energi lagi. Supaya apa? Ilmu pemikat sukma dari pelet intan ini sendiri, dari susuk intan ini sendiri, ini tetap akan stabil. Oh terima kasih bah, kalau begitu saya sudah paham dan saya pun pamitan akan pulang. Oh mangga. Gak lama kemudian setelah bersalaman dan memberikan amplop tentunya sebagai bentuk mahar kepada Abah Bewok, Rudi pun pulang. Nah Rudi sampainya di rumah, karena istrinya pun jelas tidak ada, karena sedang ada di mertua berikut anaknya, dia berpikir siapa ini yang akan menjadi sasaran. Dia buka-buka beberapa Facebook segala macam, dia coba mengincar beberapa perempuan-perempuan yang cantik. Dia masuk satu komunitas janda dan duda di situ. Akhirnya ada salah seorang, lihat dari profilnya itu cantik banget ini. Ini kaya ini perempuan. Begitu diklik, dijadikan satu pertemanan, timbullah janjian. Mulai dari Facebook, terusan juga langsung masuk ke inbox, berujung-ujung ke WhatsApp. Dari WhatsApp itulah tiap pagi, siang, sore, malam terus sampai timbul janjian. Mas Rudi janjian dan ketemulah dengan Tina. Begitu perkenalan, dia berjalan saling curhat satu sama lainnya. Nggak lama kemudian ini Tina sangat-sangat terpengaruh banget melihat sosok Rudi di depan Tina itu sendiri. Pancaran aura dari muka sendiri pokoknya bikin bikin kangen banget. Ucapan dari Rudi ke Rina sendiri ini bikin lemah hatinya Tina sendiri. Apa yang menjadi permintaan Rudi sendiri, Tina tidak bisa menolaknya. Kala itu Tina tidak bisa menolak apapun, sampai Rudi pun diajak ke rumahnya Tina. Rumahnya besar, mewah, mobilnya juga istimewa sekali. Wallahu alam, ya, nggak tahu namanya orang dewasa ketemu dengan orang dewasa yang berlainan jenis itu, dengan rayuan maut dari Rudi sendiri, Tina itu bertekuk lutut, sampai-sampai kehormatan Tina pun diberikan kepada Rudi. Bukan hanya sekedar kehormatan, tapi uang pun dia berikan kepada Rudi. Apapun yang permintaan Rudi, semuanya diberikan. Terpengaruh Tina sendiri oleh tipu daya dari susuk intan yang Rudi pasang di pelipis maupun di bibirnya. Setelah harta bandanya dibawa oleh Rudi, gak lama kemudian Rudi pun seperti biasa, uang yang didapat itu dimainkan lagi, slot lagi. Keharapan Rudi kala itu, siapa tahu nih gua masang dapat jackpot yang luar biasa, aset gua yang sudah pada hilang ini kembali lagi. Ternyata bukan gacor yang didapat, rungkan Siti, rungkan, ambles lagi. HP-nya, nomor WhatsApp-nya Tina ini selalu berdering terus masuk ke nomornya Rudi. Lama-lama setelah banyak harta yang didapat itu sampai diblokir sama Rudi sendiri. Dia mencari mangsa lagi, begitu dan begitu terus-terusan, sampai karena Rudi sendiri merasa bahwa keuangannya sudah mumpuni, sudah cukup, hutang keluar ke teman-temannya ini sudah bisa dibayar. Sertifikat yang digadekan, BPKB mobil ini sudah bisa dibayar dan semua bisa kembali. Istri dan anaknya pun diambil dari pihak mertuanya.
Rudi pun datang ke mertuanya untuk minta izin mengambil Anita dan putri sematawayangnya. Dari mertua tetap berpesan kepada Rudi, tolong jaga anak saya, jangan sampai tersakiti, jangan sampai terdolimi. Dan kamu, Rudi, hati-hati, jangan sampai terjebak oleh sifatnya judi. Mau pakai slot, mau judi HK, Sydney segala macam, hati-hati. Karena judi tidak mampu memperkaya, malahan akan melarat. Buktinya kamu kan pernah kejadian seperti itu. Iya Pak, terima kasih atas petuah-petuah Bapak. Pastinya saya akan menjaga anak Bapak, anak saya juga. Oh ya, terima kasih, sok hati-hati, Bapak doain semuanya. Anita dan anak sematawayang dari Rudi pun dibawa ke rumahnya. Selama 1-2 minggu sih nyaman-nyaman saja. Nyaman-nyaman saja. Anita sama anaknya, Rudi pun sering mengajak refreshing segala macam. Tapi namanya sudah penyakit, sudah kecanduan sifatnya online tersebut. Ini setan itu terus membisikin, Rudi, cari lagi mangsa kamu. Harta benda kamu belum cukup. Kamu harus lebih terpandang di desa ini sendiri, di kota ini sendiri. Kamu harus lebih terpandang. Rudi berpikir lagi. Akhirnya singkat cerita, Rudi pun bermain lagi. Bermain online lagi. Judi online terus-terusan. Susuknya, susuk intan yang dipasang di pelipis mata dan di bibir Rudi itu sendiri, dia sampai lupa. Sudah melewati 3 bulan. Saking asiknya segala macam, apa yang menjadi pantangan dari Mbah Bewok itu Rudi langgar. Mbah Bewok sempat mengingatkan jangan makan sate langsung dari tusuknya. Jangan makan pisang emas. Rudi lupa. Di saat keundangan ke tempat resepsi dengan istrinya, menu masakannya ada salah satunya sate tadi. Dan dia pun mencicipin menu terakhirnya adalah makan pisang emas. Nggak sadar. Sadar-sadar setelah nyampe di rumah. Setelah sadar nyampe di rumah, rasa pusing, mual. Istrinya kaget ketika itu juga. Ada apa Mas? Kenapa kok bisa begini? Nggak tahu mah. Kok papa tiba-tiba pusing seperti ini? Coba periksain dulu ke dokter. Dibawalah sama istrinya, diantar. Hasil dari analisis dokter, dari tensi darah normal, tidak ada anemia, tidak ada hipertensi, pokoknya normal semua. Termasuk untuk asam urat segala macam normal-normal saja. Barangkali kolesterolnya tinggi, ternyata tidak ada. Tetap dokter juga memberikan satu obat hanya sebatas vitamin saja dan menyarankan Rudi agar istirahat. Jangan lupa nanti vitaminnya diminum saja. Bapak, Pak Rudi, nanti istirahat yang cukup saja. Oh, terima kasih dok. Pulanglah mereka ke rumah. Pada malam hari ini Rudi tiba-tiba terbangun. Dia bermimpi ada sosok yang hadir persis di depan Budi. Dari pojok kamar sebelah kiri ini ada asap hitam menggumpal, terus menutupin kamar yang ditempatin Rudi itu sendiri. Lama-lama asap tersebut membentuk satu sosok yang sangat menyeramkan waktu itu. Sangat menyeramkan. Sosok nenek-nenek yang kulitnya sudah keriput, yang sangat tua sekali. Kukunya pun sampai panjang. Rambutnya terurai acak-acakan. Yang bikin Rudinya yang sangat ketakutan itu, dari mulut si nenek tersebut mengeluarkan darah menetes. Lidahnya panjang. Dua tangan ini yang kukunya pada panjang ini langsung mencekram ke lehernya Rudi itu sendiri.
Rudi sampai teriak dan histeris. Ampun, 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 teriak-teriak. Terdengar oleh istrinya. Mas, bangun mas, bangun mas. Nggak lama kemudian Rudi pun terbangun. Dia kaget. Anita bertanya, kamu mimpi apa? Sampai teriak-teriak seperti itu, seakan ketakutan kamu sendiri. Rudi terdiam sejenak kala itu. Iya mah, Bapak barusan mimpi hal yang sangat mengerikan. Belum pernah selama hidup, belum pernah Bapak mimpi yang buruk seperti ini. Istighfar Pak, istighfar, kata Anita kepada suaminya Rudi. Rudi pun mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya udah, tidur lagi. Tidur aja. Besok pagi seperti biasa, kebetulan Rudi juga sudah ada sedikit aktivitas, ya biasalah. Jadi maklaran mobil kesana kemari, tapi mobil-mobil yang punya high class tentunya. Tapi kembali faktor kebiasaan buruk sendiri terus berjalan. Online. Perempuan bukan hanya 1-2, janda-janda dia sendiri menjadi satu target. Harta benda yang didapat sendiri sudah tercampur dari yang didapat Rudi dari hasil maklaran mobil sama harta-harta yang digeret dari para janda itu pun dibawa Rudi dan sempat termakan. Tercampur pokoknya, itu dimakan oleh anak istrinya. Semua pasti ada sebab dan akibat. Istrinya sering sakit-sakitan, anaknya sering sakit-sakitan, kadang sakit panas, ya, kadang sempat muntah-muntah, meriang segala macam. Pokoknya penyakit dan penyakit terus-terusan. Biaya dokter bolak-balik terusan. Termasuk Rudinya juga. Lama-kelamaan parah banget ini sakitnya Budi. Ibu Anita dengan kondisi yang katakan lagi gak enak badan karena meriang terus. Sedangkan anaknya, anak sematawayang sendiri lagi demam tinggi. Lihat suaminya kala itu teriak-teriak, "Mah, ini badan papa panas sama gatal semuanya, mah." Anita menghampiri Rudi. "Bapak emang makan apa sih? Barangkali bapak alergi." "Nggak tahu ini, kok gatal semua seluruh badan dan panas. Aduh, udah bawa ke rumah sakit." Nggak usah dulu lah. Nanti ini nggak kuat panas." Nggak lama kemudian Ibu Anita memerintahkan kepada suaminya Rudi, "Pak, coba dibuka bajunya. Nanti mama kasih aja powder bedak biar dingin." Begitu dibuka, ternyata dari tubuhnya Rudi itu sendiri itu pada muncul benjolan-benjolan merah. "Pak, kok sampai kayak begini ini?" Rudi melihat sekujur tubuhnya. "Aduh mah, ini kenapa ya, ini panas banget, gatal yang nggak tahan mah." "Ya sudah, nanti mama ke apotek, meski mama ini lagi kondisi kurang enak badan. Mama akan belikan obat dulu, minimal bapak bisa tenang, rasa gatal, rasa panasnya bisa reda." Anita pun pergi begitu saja ke apotek, langsung membelikan salah satu obat, dikonsumsi obat tersebut. Tapi apa yang terjadi? Rasa gatal, rasa panas itu sendiri semakin menjadi-jadi. Puncaknya pada malam hari. Benjolan-benjolan merah di sekujur tubuhnya Rudi itu digaruk-garuk sampai mengeluarkan darah dan bercampur nanah. Bau amis di kamar tempat tidurnya Rudi dan Anita tersebut. Anita pun terkaget kala itu. "Pak, kok ini penyakit apa sih Pak? Kok sampai seperti ini? Masa iya sih alergi, gatal-gatal yang tadinya hanya benjolan merah sampai keluar nanah dan bau busuk. Ini ada apa Pak?" Rudi bukannya menjawab, tapi Rudi hanya berteriak, "Ampun, ampun mah, ampun. Tolongin papa mah, tolongin.
tolongin bapak mau. Mukanya semuanya digaruk sama Rudi, digaruk. Panas, cuma teriak-teriak panas, gatal, cuma begitu aja. Nggak lama kemudian, dasar jodoh ya, datang mertuanya atau bapaknya Anita. Ketuk pintu, dia masuk, kaget lihat kondisi mantunya yang sedang kondisi menggelepar-gelepar, badan sekujur tubuhnya sendiri pada merah, dan yang anehnya itu mengeluarkan darah dan nanah bercampur. Sampai bapaknya pun gak kuat saking baunya amis tersebut. Anita dan anaknya yang paling kecil, yang kecil itu dibawa sama bapak mertuanya. Sini pada keluar. Ini ada hal yang aneh ini. Ada yang aneh. Gimana, Nita, kamu sudah periksakan suami kamu ke dokter? Sudah, Pak, tapi tidak ada perubahan, masih seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Udah gini aja, Bapak mau cari orang yang pintar di sini. Semoga saja ini menjadi satu wasilah. Kita tidak tahu apa yang telah dilakukan Rudi selama ini. Nggak lama kemudian, bapak mertua itu langsung keluar dan mencarilah orang pintar. Ternyata temannya sendiri. Begitu nyampe, ada pembicaraan, nggak lama kemudian langsung dibawa. Si orang pintar tersebut, temannya dari mertua tersebut, temannya Pak Amir, menyampaikan, Kang Haji, kenapa Kang? Ini tolonglah, mantu saya tuh lihat seperti itu, gatel katanya sih badannya, terus panas. Cuma yang menjadi aneh itu tubuhnya pada merah, terus pada keluar nanah. Sampai kan Pak Haji saya tahu sendiri ini, sampai baunya nggak karu-karuan. Astagfirullahaladzim. Ustadz tersebut, temennya dari Pak Amir sendiri, hanya mengucap seperti itu. Ini ada yang gak beres. Coba saya mau riyadhah dulu. Gak lama kemudian, ada kurang lebih sekitar 10 menit, Ustadz pun menyampaikan, Pak Haji, maaf sebelumnya, perihal mantu bapak, ada apa gerangan? Kata Pak Amir kepada ustadz tersebut, dari hasil peneropongan saya, anak mantu jenengan ini telah melanggar satu perjanjian. Perjanjian bagaimana? Bingung Pak Amir. Begitu dijelaskan sama temannya yang ustadz tadi, dia telah memasang susuk. Fungsinya untuk apa? Yaitu tadi, ternyata susuk pengikat sukma itu sendiri yang saya lihat itu ditempelnya di pelipis mata sebelah kanan dan di bawah bibir. Cuma kembali, karena susuk intan yang saya perhatikan di sini sudah melebur ke dalam daging dan darahnya dia sendiri. Paling bisa kita hanya menetralisir kekuatan atau energi yang ada di susuk tersebut. Pak Amir langsung mengucap, astagfirullahaladzim, ya Allah, Rudi, kenapa kamu kok melakukan hal yang di luar nalar tersebut? Bapak sering mengingatkan ke kamu, Rudi, sering mengingatkan, perbanyak ibadah. Kamu kok seperti itu? Pak Amir nyampaikan kepada Rudi persis ada di depannya. Rudi pun hanya diam sambil menangis, menahan sakit dan panas sekujur tubuhnya serta gatal-gatalnya. Ustadz pun melanjutkan, ini Pak Amir, mantu bapak mesti diruqyah. Insya Allah nanti saya akan ruqyah. Mangga Ustadz, saya menyerahkan segala sesuatu ke Ustadz. Sekiranya jodoh, apa yang menjadikan satu kekuatan mistis yang ada di tubuh mantu saya
ini bisa netral semuanya. Dan semoga mantu saya pun ini betul-betul bisa menyadar, dan insya Allah, kata Ustadz tersebut. Ada kurang lebih sekitar 25 menit kala itu Ustadz melakukan ruqyah segala macam. Reaksi di saat ruqyah ini Rudi teriak, ampun panas, hanya teriak sebegitu, gatal yang dirasakan tuh. Dalam proses ruqyah tersebut terus menggelepar. Nggak lama kemudian ada asap yang keluar dari ubun-ubunnya Rudi tersebut. Anita yang ada di kamar, Bapak Amir juga itu menyaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri, keluar satu asap hitam pekat keluar. Entah lama kemudian asap tersebut itu menutupi ruangan tersebut sampai gelap, seakan-akan ada kabut di kamarnya Rudi itu sendiri. Ustadz menyampaikan, mengingatkan kepada Pak Amir dan Anita, tolong semua yang ada di kamar baca istighfar, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, terus baca semuanya. Ini untuk membentengi, jangan sampai nanti energi negatif yang keluar sendiri masuk ke rekan-rekan semua, kata Ustadz. Mereka pun membaca, terus-terusan membaca. Alhamdulillah, wasilah dari Ustadz tersebut, asap yang keluar dari ubun-ubun Rudi yang membentuk hitam pekat seperti kabut tersebut hilang dengan sendirinya, keluar melalui celah-celah angin-angin yang ada di kamar tersebut. Pak Ustadz gak lama kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Haji, ya Ustadz, kata Amir, tolong saya minta air dulu. Pak Amir meminta ke Anita, Anita tolong ambilkan air. Diberikannya air di baskom yang kecil. Dibacakanlah rapalan-rapalan, ayat-ayat oleh Ustadz tersebut. Diminumkanlah ke Rudi. Seketika setelah diminumkan, dengan tentunya awali dengan bismillahirrahmanirrahim, merasa tenang Rudi. Apa yang tadi dirasakan gatal itu hilang. Nah, tinggal kembali sisa-sisa bekas-bekas di tubuhnya yang berwarna merah, benjolan besolan yang busuk segala macam, yang belum sampai terbuang. Rudi disuruh oleh Ustadz untuk ke kamar mandi, diantar dan dipapah oleh Anita dan Bapak Amir sebagai mertuanya. Tolong Pak Amir, ini air dicampur saja di dalam ember, nanti disiramkan dari mulai kepala, dan jangan lupa nanti baca istighfar dulu 3 kali, terus juga sholawat. Jangan lupa diawali segala sesuatu dengan bismillah. Setelah itu tolong nanti bantu Bapak suruh melakukan sholat sunnah taubat. Ya, terima kasih Ustadz. Langsunglah dibawa ke kamar mandi, disiramkan sesuai dengan apa yang menjadikan titah dari Ustadz. Gak lama kemudian suruh sholat sunnah taubat segala macam. Alhamdulillah, yang menjadi keanehan dan keajaiban kala itu, benjolan-benjolan yang berwarna merah sampai keluar nanah bau busuk hilang seketika. Tidak ada bekas segala macam. Semua berucap alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ke situ Rudi, Anita, Bapak Amir dan Ustadz kumpul semua di ruangan tengah. Ustadz memberikan satu wejangan. Hati-hati, jadikanlah semua ini satu pelajaran buat kita semua. Jangan kita melakukan hal yang musyrik kepada Allah. Kata Ustadz, pasang susuk itu adalah hal musyrik, menyekutukan Tuhan. Tidak boleh, kata Ustadz. Akhirnya Rudi pun
mendengar sambil manggut-manggut. Terima kasih Ustadz. Apa yang menjadi kewajiban Ustadz? Ustadz telah mengingatkan saya, wasilah dari Ustadz, saya bisa sembuh ke situ. Alhamdulillah, kata Ustadz kepada Rudi. Nggak lama kemudian setelah selesai itu, Ustadz berpamitan kepada Rudi, kepada Pak Amir dan Anita. Pulanglah Ustadz. Nggak lama Pak Amir menyampaikan kepada Rudi, hati-hati nak Rudi, Bapak sangat sayang banget ke Rudi. Hati-hati, jangan pernah melakukan judi online lagi. Tidak ada yang bakal kaya dengan judi. Yang pasti anak istri kamu pun sengsara, kamu pun sampai kena karma dari semua orang yang telah kamu perdaya. Hartanya diambil sama kamu, sampai kamu pun melakukan hal di luar hukum Islami, yaitu melakukan satu perzinahan. Hati-hati, kamu masih diberikan kehidupan, Allah masih sayang kepada kamu. Perbaikilah, perbanyak kamu sendiri untuk sholawat, dan jangan lupa perbaiki sholat. Alhamdulillah. Terima kasih sobat. Itulah kisah yang disampaikan oleh Ibu Anita perihal suaminya setelah banyak pembelajaran buat kita semua. Karena judi online ini sedang marak-maraknya, bukan hanya anak remaja, sampai orang tua pun ini sudah terkontaminasi. Judi online dalam bentuk apapun akan merusak mental dan moralitas anak bangsa, dan juga akan merusak tatanan keluarga kita sendiri. Ingat sobat, jangan takut akan jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.